Sakit Anta Medika. Senang sekali hari ini saya bisa menemani kalian di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Kartika. Saya akan menemani kalian semua pada podcast hari ini. Tentunya seperti sebelumnya, saya tidak sendirian di sini. Saya bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Ida Ratna, spesialis saraf. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo, yang juga. Baik, dokter, ini kan dokter merupakan salah satu dokter saraf di rumah sakit kami ya, dok, di rumah sakit Anta Medika. Nah, biasanya akhir-akhir ini tuh dok, pasien apa aja sih dok yang ada di rumah sakit dok, yang biasanya dokter tangani? Kalau yang ke poliklinik belakangan ini sih kebanyakan yang hubungan dengan situasi pandemi ya. Jadi biasanya kan pada saat pandemi seperti ini banyak orang yang harus bekerja dari rumah ya, WFH. Jadi banyak yang terakhir-terakhir ke poli datang dengan keluhan sakit kepala karena terlalu banyak screen time-nya. Kemudian ada juga yang back pain dan low back pain, mungkin karena banyak mengurusi pekerjaan rumah. Dan terakhir-terakhir juga banyak sih masalah vertigo seperti itu. Vertigo. Nah, kalau untuk vertigo sendiri menarik sekali nih dok, karena sahabat Anta Medika banyak banget yang menanyakan untuk masalah vertigo ini sendiri. Nah, jadi mungkin tema kali ini kita lebih ke vertigo aja kali ya dok, biar banyak sahabat Anta Medika yang tahu. Untuk awalnya pasti sahabat Anta Medika pengen tahu nih dok, sebenarnya pengertian dari vertigo sendiri itu apa sih dok? Sebenarnya vertigo bukan suatu penyakit ya. Jadi vertigo itu sama seperti demam, adalah sebuah gejala. Jadi yang dinamakan vertigo adalah gejala yang dirasakan pasien yang berupa sensasi berputar. Nah, tapi vertigo itu memang kadang kita identik dengan gangguan keseimbangan. Jadi ada yang disebut dengan vertigo yang memang seperti berputar. Tapi ada juga yang vertigo mungkin seperti mengambang, naik kapal, atau seperti gempa, atau seperti kepala yang melayang gitu. Tapi sekali lagi itu hanyalah gejala, bukan dari suatu penyakit sebenarnya. Kalau misalnya pada gejala vertigo ini sebenarnya penyebabnya karena kenapa dok? Penyebabnya sih macam-macam, tapi intinya karena gangguan pada alat keseimbangan. Nah, alat keseimbangan di dalam tubuh manusia sendiri itu ada 3 macam. Jadi ada mata, kemudian ada persendian yang mengatur kita bisa tahu posisi kita lagi ada di mana. Kemudian yang terakhir adalah alat keseimbangan di telinga dan di otak kita. Nah, gangguan pada salah satu dari ketiga ini bisa mengakibatkan gejala vertigo. Jadi kalau gejala vertigo bisa saja diakibatkan karena pasiennya misalnya ada gangguan di matanya, gangguan penglihatan misalnya. Penglihatannya kabur karena minus atau karena silindris, itu juga bisa bikin vertigo. Tapi vertigonya memang bukan vertigo yang berputar, tapi vertigonya hanya seperti mengambang atau naik kapal seperti itu. Nah, kemudian ada juga pasien-pasien yang vertigo dengan keluhan di persendian. Misalnya tentu saja kalau misalnya ada pasien yang susah berdiri karena sendi lututnya sakit, kemudian dia tidak lama setelah itu mengeluhkan keluhan vertigo, itu juga bisa jadi. Kemudian ada yang saraf kejepit mungkin di lehernya, itu juga bisa mengakibatkan gangguan keseimbangan berupa vertigo. Tapi memang yang paling sering yang dikeluhkan adalah gangguan vertigo yang diakibatkan oleh gangguan di telinga berupa gangguan pendengaran. Kemudian ada juga vertigo yang kalau kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya vertigo ternyata ada masalahnya di otak. Gitu, bisa stroke atau bisa tumor. Jadi sebenarnya macam-macam penyakit yang bisa menyebabkan gejala vertigo ini. Baik. Kalau tadi kan sudah dibahas ya dok, kalau vertigo itu salah satunya adalah karena terasa seperti berputar, terus kemudian ada juga terasa seperti melayang atau terombang ambing gitu kayak naik kapal. Nah, gejala selain itu ada lagi nggak dok untuk ke arah vertigonya gitu? Kalau gejala mungkin yang tadi menemani ya, jadi kalau misalnya ada kita curiga ada kelainan di telinganya, mungkin biasanya vertigonya disertai dengan gangguan pendengaran, bisa kurang mendengar atau misalnya ada bunyi-bunyian di telinganya. Kemudian juga kalau misalnya ada gangguan di mata, mungkin matanya bisa berair atau merah. Jadi tergantung dari penyakit asalnya. Nah, kemudian juga kalau yang vertigo di alat keseimbangan yang di telinga atau di otak, itu biasanya memang disertai gejala mual atau bahkan sampai muntah gitu. Terus ada juga yang berkeringat dingin, dada berdebar-debar, itu ada.
Cuman semakin berat gejala yang vertigo yang dialami sama pasien, sebenarnya akan lebih mudah pengobatannya dibandingkan dengan gejala pasien yang datang dengan gejala vertigo hanya seperti naik kapal. Itu biasanya dokter agak mengkhawatirkan ya kalau misalnya ada keluhan seperti itu, apakah ada kelainan di otak atau tidak. Tapi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan seperti naik roller coaster, terbalik-balik, muntahnya hebat, itu sebenarnya penata laksananya lebih gampang mungkin ya dibandingkan dengan yang tadi yang vertigo hanya seperti goyang saja. Nah, terapi kan dokter tadi bilang untuk penata laksanaannya ya dok. Untuk penata laksananya sendiri, kalau misalnya pasien-pasien nih kayak sahabat Anta Medica misalnya seandainya lagi mengalami vertigo di rumah gitu dok, hal apa sih yang bisa dilakukan sahabat Anta Medica dok? Mungkin bisa dilakukan penanganan yang membuat nyaman buat pasien yang mengalami ya. Jadi kalau misalnya dia nyaman sambil tutup mata ya kerjakan itu, kemudian nyaman sambil tiduran ya silakan kerjakan itu. Kemudian mungkin ada pasien yang lebih nyaman, saya lebih nyaman bila berbaring ke sisi kiri, ya sudah ke sisi kiri terlebih dahulu, jangan dipaksakan ke sisi kanan atau jangan dipaksakan berdiri sampai berjalan gitu. Jadi cari situasi yang nyaman. Kemudian juga mungkin di rumah kalau misalnya gejala vertigonya agak berkepanjangan, mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam, bisa diminum obat yang bisa dijual bebas, obat yang dari zaman dahulu itu Dramamine yang mungkin gampang dicari di pasaran, mereknya itu Antimo, mungkin lebih gampang gitu ya. Iya, lebih banyak orang mengenal. Iya, nah kalau misalnya memang nanti tidak ada perubahan, sudah mengatur posisi nyaman mungkin itu tidak perubahan, sudah minum obat yang ringan tidak ada perubahan, silakan berkonsultasi ke dokter. Terus kemudian kadang-kadang kan pasien-pasien dengan vertigo ini hilang timbul ya dok vertigonya. Nah, bagaimana sih caranya supaya untuk mengatur supaya tidak kambuh kembali untuk vertigonya ini? Oke. Sebenarnya kembali ke asalnya, penyebab dari vertigonya ini apa gitu. Kalau misalnya ternyata penyebab vertigonya adalah gangguan di mata, maka carilah cara untuk mengurangi gangguan di matanya itu, misalnya pakai kacamata. Kalau ternyata ada gangguan di telinganya, gangguan pendengaran, berkonsultasilah ke THT untuk mengobati keluhan pendengarannya itu. Atau ada vertigo yang dipicu oleh perubahan posisi pergerakan kepala. Jadi memang kalau yang dipicu sama perubahan posisi, ya berarti pasiennya tidak boleh menggerakkan kepala dengan tiba-tiba gitu. Misalnya dia menengok ke kiri atau menengok ke kanan tiba-tiba, atau misalnya posisi dari tidur kemudian harus tegak tiba-tiba, itu dikurangi. Jadi mudah-mudahan dengan penyebab mendasarnya hilang, otomatis kemungkinan vertigonya juga akan berkurang. Keadaan-keadaan apa yang memang harus benar-benar pasien ini harus ke dokter segera gitu deh? Yang paling berbahaya yang tadi vertigo yang kita curiganya penyebabnya adalah di otak. Namun biasanya vertigo yang seperti itu ada temannya gitu. Jadi dia tidak berdiri sendiri sebagai keluhan vertigo. Biasanya ada gejala-gejala yang kita sebut dengan gejala vokal watak. Jadi misalnya disertai dengan sakit kepala yang hebat itu sampai muntah. Atau biasanya kadang-kadang disertai dengan keluhan bicara pelo, mulutnya mencong, kemudian bicaranya cadel, atau disertai dengan kelemahan, kesemutan separuh badan. Itulah gejala-gejala vertigo yang harus segera diperiksakan ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya ternyata gejala vertigonya hanya disertai dengan mual atau keringat dingin dan bisa diistirahatkan gitu, hilang gejala vertigonya, mungkin tidak perlu segera gitu ya. Masih bisa minum obat dulu di rumah. Iya. Kalau misalnya tidak ada perubahan bisa kontrol ya dok. Iya. Wah, kalau gitu mungkin pertanyaan sih sampai sini dokter udah lumayan banget nih. Pasti sahabat Anta Medica udah dapat ilmunya banyak sekali tentang vertigo dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, terima kasih juga atas ilmunya. Nah, gimana sahabat Anta Medica, pastinya senang sekali ya mendapatkan ilmu hari ini bersama dengan Dokter Ida Ratna, spesialis saraf. Nah, untuk sahabat Anta Medica yang ingin menanyakan lebih lanjut atau ingin konsultasi lebih lanjut, bisa banget langsung ke poliklinik di Rumah Sakit Anta Medica, bisa dengan Dokter Ida, spesialis saraf. Nah, untuk mengetahui mengenai informasi lebih lanjut mengenai kesehatan, kalian bisa subscribe YouTube kami di Anta Medica. Dan juga untuk mengetahui tentang jadwal poliklinik dokter spesialis maupun ada info-info promo-promo kesehatan lainnya, bisa follow di Instagram Anta Medica.
Mungkin sekian dulu dari kami. Saya Dr. Anissa beserta dengan Dr. Ida Ratna, spesialis saraf. Kami undur diri. Podcast Antar Medika, we serve with care.